Ya, baik. Selamat siang semuanya. Suaranya bisa masuk, jelas terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk suaranya bisa Waalaikumsalam. jelas terdengar. Jelas, Pak. Ya, Jelas, Pak. untuk pertama kali bisa mengaktifkan on cam-nya siapa saja yang sudah stay bergabung di hari ini untuk mata kuliah Mekanika Fluida. Ya, di layarnya untuk tampilannya sudah berubah untuk share screen-nya. Sudah, Pak. Ya, jadi pada hari ini kita melanjutkan lagi cerita yang dari minggu sebelumnya yang sudah membahas tentang fluid mekanik, mekanika fluida. Kemudian pada eh, pertemuan minggu ini ya merupakan kelanjutan eh, dari pertemuan minggu sebelumnya untuk materinya. Ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama ini hanya sekedar merefresh atau merecall, mengingat kembali mengenai dimensi dasar dan satuan-satuan. Karena dalam perhitungan fluid mechanics ini seringkali banyak keluar ya di eh, perhitungan. Seperti misalkan ketika kita ingin mengetahui nilai suatu panjang, massa, waktu, temperatur, sudut, nilai-nilai ini seperti nilai-nilai satuan merupakan bagian penting pada saat melakukan hitungan. Baik itu yang dihitung secara analitik, eksak, atau hasil yang digunakan atau menghitungnya menggunakan bantuan komputasi, misalnya software. Hal ini juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan. Karena ketika melakukan hitungan atau menghitung dengan nilai satuan yang berbeda, misalkan data yang diketahui misalkan adalah data dengan satuan SI, satuan internasional, kemudian hasil data yang ditampilkan atau hasil yang data rumus yang digunakan menggunakan satuan Inggris. Ini perlu dilakukan proses konversi atau proses pengubahan dari satuan SI atau ke satuan Inggris atau dari satuan Inggris ke satuan SI. Hal yang perlu diperhatikan pada saat melakukan hitungan ialah menseragamkan satuan apa yang dipergunakan. Kemudian tabel yang selanjutnya merupakan dimensi, ya ini kalau yang sudah atau pernah membaca dan mengingat lagi, misalkan untuk satuan dimensi quantity atau kuantitas, luas itu merupakan rumus yang kalau dihitung dengan rumusnya itu kalau luas dituliskan panjang dikali lebar. Panjang merupakan dimensi ini kuantitasnya L, dengan dimensinya itu adalah simbolnya itu L. Kemudian lebar juga berhubungan dengan kuantitasnya adalah panjang. Sehingga kalau dituliskan menjadi L kuadrat. Lalu volume berhubungan dengan panjang kali lebar dikali dengan tinggi, sehingga dituliskan L pangkat 3 dan seterusnya. Ini merupakan dimensi-dimensi yang nanti ya ada kegunaannya atau ada yang bisa digunakan untuk menghitung nilai-nilai di fluid mekanik. Lalu dimensi yang lain yang bisa dipergunakan ialah mengenai energi, laju, kalor, torsi, daya, flux massa, laju aliran,
kalor spesifik viskositas dan viskositas kinematik. Ya, di bagian yang berikutnya merupakan nilai physical properties untuk fluida dengan satuan Inggris ya, BG. Kemudian physical properties untuk satuan SI. Di bagian ini memang datanya tidak semuanya ditampilkan ya. Misalkan untuk nilai misalkan satuan SI, satuan internasional, karbon tetraklorid dengan temperatur 20 derajat Celcius. Ini kalau diketahui nilainya density atau kerapatan nilainya 1,590 kilogram per meter pangkat 3. Jadi bisa dilihat lagi mengenai satuan yang diperoleh. Untuk nilai satuan berarti kalau dia menggunakan kilogram ada hubungan dengan massa, kemudian nilainya ketika ini dijadikan M pangkat 3 berhubungan dengan volume. Jadi massa per volume meter kubik atau liter. Ya, data-data ini bisa dilihat properties fisikalnya di data buku mekanika fluida secara detailnya, karena tidak semuanya akan ditampilkan di bagian slide PowerPoint ini. Lalu untuk gas, kalau yang tadi menceritakan data properties liquid, cairan berupa fluida cair. Lalu bagaimana dengan yang gas? Gas ini fluidanya masuk ke dalam fluida compressible. Ada beberapa fluida yang ditampilkan seperti air, udara, karbon dioksida, helium, hidrogen, metan, ini gas yang bisa juga dijadikan bahan bakar, nitrogen, oksigen, dan nilai-nilai tersebut merupakan nilai-nilai density, specific, dynamic viscosity, dan seterusnya. Data-data ini diperoleh atau didapatkan dengan kondisi temperatur dalam satuan Fahrenheit untuk nilai standar British. Kemudian untuk standar SI, satuan internasional, sama dengan gas dengan fluidanya itu udara, karbon dioksida, helium, hidrogen, metan, nitrogen, dan oksigen. Temperatur yang digunakan pada saat melakukan pengukuran untuk mendapatkan nilai density, specific weight, dynamic viscosity, kinematic viscosity, gas konstan, dan specific heat ratio-nya ini dengan nilai temperatur untuk air, udara dengan temperatur 15 derajat Celcius. Kemudian untuk gas-gas yang lain dilakukan pengujian atau pengukuran pada temperatur suhunya 20 derajat Celcius. Ada poin yang perlu diperhatikan, hal ini akan mengalami perubahan ya. Jadi kalau misalnya temperatur ini dilakukan pengukuran pada temperatur 15 derajat Celcius, ketika temperaturnya ini ditambahkan atau dinaikkan misalkan menjadi 30 derajat Celcius atau 50 derajat Celcius, nilai-nilai density, specific weight, dynamic viscosity, kinematic viscosity ini akan mengalami perubahan nilainya. Sama halnya juga dengan karbon dioksida juga akan mengalami perubahan ketika temperaturnya ditingkatkan, yang awalnya berawal dari temperatur 20 derajat Celcius ditingkatkan menjadi 50 atau menjadi 80 derajat Celcius akan mengalami perubahan nilai density tersebut. Ya, ini refresh atau mengingat kembali, ini merupakan satuan-satuan yang seringkali
keluar ya, atau seringkali digunakan pada saat mendapatkan data-data, baik itu data dari hasil eksperimen atau pengukuran maupun dari data-data berupa simulasi, kemudian atau data dari name tag dari alat ukur yang digunakan atau data dari keterangan dari alat ukur yang digunakan. Ada data seperti simbol, misalkan untuk satuan misalkan sentimeter, milimeter, mikro, nano, piko, ini nilai-nilai misalkan ketika datanya ini diketahui, misalkan untuk volume, misalkan nilainya volumenya 10 milimeter. Berarti ketika dikonversikan ke atas menjadi 10 pangkat min 2. Ya, suaranya bisa jelas terdengar? Jelas, Pak. Ya, kita break sebentar sekitar 5 menit. Ada suara azan ya. Baik, Pak. Ya, kita kembali lagi ya. Untuk tampilan share screen-nya sudah keluar di layar. Suaranya bisa jelas terdengar ya. Sudah, Pak. Ya, jadi ini merupakan satuan atau simbol yang seringkali menjadi data-data yang seringkali digunakan ketika misalkan menggunakan data dengan simbol C, kemudian M, ada mu, ada nano, lalu di bagian simbol berikutnya ini merupakan data dengan simbol misalkan untuk K, kilo, M itu mega, giga, tera, kemudian di atas tera ini ada nilai 10 pangkat, yang awalnya 10 pangkat 12 menjadi 10 pangkat 15. Jadi kenaikannya itu menjadi 3 digit. Jadi naik ke atas, ini juga ini dari 2 ke 3, ini 1, kemudian 3 ke 6, ini 3 digit, 3 angka, kemudian 6 ke 9, 3 angka, 9 ke 12, 3 angka, dan di bagian paling akhir untuk satuan paling besar pada saat ini menggunakan satuan peta. Dulu yang kalau pernah mendengar ya satuan tertinggi itu tera ya, terabyte, atau apa kalau satuan kapasitas ada hard disk itu terabyte. Tetapi sekarang di atas tera itu ada tingkatan lagi menjadi 10 pangkat 15. Kemudian untuk size atau ukuran juga seringkali digunakan, misalnya ukuran panjang berapa sentimeter, berapa milimeter, kemudian ini juga menjadi satuan yang digunakan, misalkan satuan sangat sudah mulai ukuran kecil, mikro, nano, nano ini ya untuk melihatnya membutuhkan alat bantuan seperti mikroskop. Kemudian piko, femto, dan paling kecil sampai 10 pangkat min 18. Jadi 10 pangkat min 18 dengan prefiks simbolnya ini atto. Ya, ini merupakan satuan SI yang bisa dipergunakan. Kemudian bagaimana ekivalensi atau hubungan nilai dimensional tersebut pada saat dilakukan konversi atau pengubahan. Misalkan ada data yang diketahui dengan nilainya 1 meter. Ketika ini dikonversikan ke dalam satuan feet, nilainya menjadi 1 meter sama saja atau ekivalensi dengan nilai 3,028 feet. Feet itu satuan kaki ya. Kemudian 1 inci ekivalensi dengan nilai 2,54 cm. Ini merupakan satuan untuk nilai panjang.
Lalu bagaimana dengan data yang diketahui misalnya luas permukaan bidang pipa atau luas permukaan saluran fluida. Satuan yang digunakan misalnya dengan satuan meter, 1 meter kuadrat itu ekivalensi dengan nilai 10,76 feet kuadrat. Kemudian untuk 1 cm juga ekivalensi dengan 0,155 inch kuadrat. Nah, nilai-nilai ini sering kali keluar di alat ukur yang digunakan atau dari data yang diperoleh dari hasil pengujian secara eksperimen atau simulasi. Data-data tersebut seringkali keluar, misalnya untuk size atau ukuran panjang dari dimensi airfoil atau dimensi panjang pipa, bisa saja menggunakan satuan panjangnya itu menggunakan 1 meter, 1 inci, atau 1 feet. Lalu di tabel yang sebelah kanan, paling kanan ada daya, tekanan, gaya, debit. Debit ini merupakan satuan juga yang bisa dikonversikan. 1 feet pangkat 3 per detik sama saja dengan 449 galon per menit. Ya, apa saja yang perlu diperhatikan pada saat menggunakan tabel ini? Ketika menggunakan tabel ini, yang perlu dipastikan ialah pergunakanlah satuan yang seragam. Ketika misalkan data yang diketahui satuannya dari data hasil pengukuran atau dari hasil pengujian, data yang diketahuinya itu adalah dengan satuan meter, maka pada saat ingin dihitung dengan rumus atau persamaan dengan satuan British atau Inggris, maka harus dikonversikan terlebih dahulu. Jadi yang perlu diingat lagi, ketika menggunakan satuan, gunakanlah satuannya itu menggunakan satuan Inggris atau menggunakan satuan internasional. Ya, di bagian slide selanjutnya untuk share screen-nya sudah mengalami perubahan tampilannya. Sudah, Pak. Di sifat-sifat penting, Pak. Ya, ini ada bagian lagi di fluid mekanik yang kita tampilkan di sini ada sifat-sifat penting untuk fluida cair. Fluida cair ini berupa liquid, cairan. Yang pertama berhubungan dengan density. Density ini berat jenis dari fluida yang digunakan, karena fluida ini walaupun cairan, density-nya akan berbeda-beda. Misalkan untuk fluida cair, misalnya air, water, dengan fluida minyak oli atau minyak bakar atau minyak bensin, menggunakan atau memberikan nilai density atau berat jenis yang berbeda. Kemudian tekanan ini nanti aplikasinya bisa digunakan untuk memberikan nilai pressure yang besar atau nilai tekanan yang tinggi ketika terjadi perubahan luas penampang atau luas permukaan. Lalu flow, aliran fluida seringkali juga dipergunakan. Apakah aliran ini masuk ke dalam kategori laminar flow atau turbulent flow, atau perubahan dari aliran laminar menuju ke aliran turbulent atau biasa disebut dengan aliran transisi. Kemudian nilai viskositas. Viskositas erat kali atau sangat berpengaruh terhadap nilai fluida yang dipergunakan, fluida kerjanya, karena nilai viskositas ini merupakan kekentalan viscosity dari fluida yang digunakan tersebut. Walaupun fluidanya sama, cair berupa cairan liquid antara air, water, dengan fluida minyak memiliki nilai viskositas yang berbeda. Jadi viskositasnya memiliki nilai viskositas yang berbeda. Lalu tegangan permukaan ini juga akan
mengalami perbedaan untuk fluida cair yang berbeda. Ya, yang pertama untuk nilai densitas density atau dalam bagian ini berat jenis. Density atau berat jenis adalah berat suatu cairan tiap satuan volume. Jadi di bagian ini ada satuannya volume. Ya nanti kita akan bisa masuk lagi sekitar 10 menit ya dengan link virtual Zoom-nya yang sama. Kemudian density berat jenis berat satuan cairan tiap satuan volume. Kalau dituliskan dengan persamaan notasi matematiknya rho ini adalah M ini merupakan nilai massa atau beratnya. Kemudian V ini adalah volumenya dengan dimensinya itu kalau dituliskan L pangkat 3 panjang dikali lebar dikali tinggi atau dengan satuannya itu bisa satuan liter atau satuannya adalah meter pangkat 3. Ya, satuan-satuan yang bisa digunakan untuk nilai density kerapatan ini gram per ml mililiter atau koma ya. Ini bagian ini koma, kilogram per liter atau koma kilogram per meter pangkat 3. Jadi ini adalah satuan yang digunakan untuk mengetahui berapa besar nilai density dari fluida yang dipergunakan tersebut. Lalu apa alat ukur yang bisa dipergunakan untuk mengetahui nilai density dari fluida tersebut? Bisa menggunakan pyknometer atau hidrometer. Ya, selanjutnya yang tadi menceritakan tentang density, kemudian yang kedua menceritakan tentang nilai tekanan. Tekanan didefinisikan dengan persamaan tekanan terjadi jika ada nilai F. F ini force-nya, kemudian luas permukaan atau luas penampang. Jadi kalau dituliskan notasinya P sama dengan F per A. F itu force, gayanya berapa newton, umumnya menggunakan satuan N, berapa besar newtonnya. Kemudian ini luas permukaan. Jadi kalau dituliskan newton per meter kuadrat, atau kalau dikonversikan sama aja dengan 1 PA, 1 Pascal. Jadi 1 Pascal itu 1 Pascal atau 1 Newton per meter kuadrat sama dengan 1 Pascal. Nilai ini sering kali keluar di hasil simulasi software CFD ketika mensimulasikan berapa besar nilai tekanan yang terjadi di dalam pipa atau berapa besar nilai tekanan pada airfoil atau bagian dinding sayap pesawat ketika pesawat tersebut mengalami terbang di ruang di udara. Nilai-nilai tersebut atau nilai tekanan ini apa kegunaannya? Mengetahui nilai tekanan tersebut ya penggunaannya nanti bisa melakukan karakterisasi material apa yang dibutuhkan untuk untuk rancangan tersebut. Jadi kalau misalnya material ini terlalu terlalu tidak kuat untuk menerima tekanan dengan fluida kerjanya yang digunakan, sehingga kita bisa menggantikan atau merubah material tersebut dengan material yang berbeda. Kemudian di bagian selanjutnya, untuk sistem tertutup, suatu perubahan tekanan yang dilakukan pada satu titik akan diteruskan ke seluruh sistem. Jadi prinsip kerja dari fluida yang berada di dalam
sistem tertutup. Sistem tertutup itu ya seperti fluida yang mengalir di dalam pipa. Suatu perubahan tekanan yang dilakukan pada satu titik akan diteruskan ke seluruh sistem. Jadi ketika fluida ini menerima tekanan pada bagian titik tertentu, maka titik ini akan dilanjutkan atau dikontinyukan, diteruskan ke bagian selanjutnya, ke dimensi atau ke seluruh sistem. Ya, teori mengenai satuan ini ya teori lama ya, seperti teori hukum Pascal. Di tahun 1653 dituliskan bahwa tekanan bekerja merata ke segala arah, dan bila fluida dibatasi dengan dinding tegar ini dinding yang solid, padat, maka tekanan bekerja tegak lurus terhadap dinding tersebut. Oke, kemudian bagaimana tekanan yang terjadi jika tekanan ini ada di dalam fluida cair ya. Di bagian ini ada tekanan cairan yang didefinisikan sebagai luas, sebagai gaya persatuan luas. Jadi kalau dituliskan P ini merupakan tekanan, F ini force-nya atau gayanya, force, A ini adalah luas permukaan atau luas penampang. Untuk nilai F, massa dikali dengan gravitasi. Jadi gravitasi ini memberikan pengaruh kalau misalnya ini adalah kotak kecil yang ada di dalam fluida ini merupakan suatu benda dengan nilai massa tertentu, berarti nilai M-nya dikali dengan gaya gravitasi. Misalkan massa dari kotak yang ada di dalam ini berupa kotak kecil, misalkan massanya adalah 10, kemudian nilai G-nya, gravitasinya misalnya 9,8 kita bulatkan menjadi 10, sehingga bisa dituliskan nilainya 10 dikali 10 menjadi 100. Untuk nilai force-nya, untuk nilai force gaya yang bekerja. Kemudian untuk A-nya, untuk luas permukaan, ya berarti harus diketahui dulu berapa panjang ini, kemudian lebarnya berapa luas ini. Nah, ini perlu diketahui. Misalkan diketahui data yang diperoleh, P-nya panjangnya 2, kemudian L-nya 1. Jadi kalau dihitung nilai A-nya panjang dikali lebar, maka bisa dituliskan 2 dikali 1. 2 dengan satuan nilainya 2 meter kuadrat atau 2 cm kuadrat. Data yang sudah diketahui tersebut, data F-nya sudah diketahui, kemudian A-nya bisa diketahui, maka bisa diperoleh berapa besar nilai P yang terjadi pada ini, permukaan material yang ada di dalam sistem tersebut. Ya, sampai sini ada pertanyaan dulu atau ada yang ingin ditanyakan sebelum masuk ke slide berikutnya? Ya, untuk tampilan share screen-nya sudah keluar di layar? Sudah, Pak. Ya, jadi kita lanjutkan lagi tentang sifat penting dari fluida. Yang kedua itu adalah tekanan. Kemudian di bagian yang berikutnya sama halnya masih juga menceritakan tekanan. Ini kegunaan apa yang bisa digunakan dari prinsip kerja dari tekanan ini. Yang pertama, tekanan ini ya banyak kegunaan atau aplikasinya. Jadi kalau dalam suatu pengukuran menggunakan alat ukur ada tekanan gauge,
Pressure gauge ini merupakan bagian dari tekanan yang terukur oleh alat ukur tekanan, misalnya menggunakan alat ukur manometer. Manometer ini nanti kita bisa mengetahui berapa nilai tekanan dari fluida kerja tersebut. Tekanan absolut merupakan jumlah dari tekanan atmosfer ya, tekanan atmosfer dan tekanan gauge. Tekanan gauge ini adalah tekanan ukur dengan satuan untuk satuan PSIG, pound per square in gauge, dan PSIA, pound per square in absolute. Jadi ini adalah nilai tekanan tersebut. Ya, dalam hal melakukan konversi untuk mengetahui nilai tekanan-tekanan fluida kerja, di bagian ini ada tabel conversion factor between different unit pressure. Jadi faktor konversi di antara dua unit tekanan yang berbeda. Suaranya bisa jelas terdengar? Jelas, Pak. Ya. Kemudian nilai ini 1 ATM, 1 atmosfer, nilai tersebut ketika dikonversikan dengan satuan PA ya, satuan Pascal, 1 ATM sama saja dengan 1 dikali 1,013 kali 10 pangkat 5 Pascal. Kalau dijadikan ke kilo, 101,3 kPa, kilo Pascal. Data ini, data-data nilai tekanan tersebut nanti bisa dipergunakan ya pada saat melakukan proses perhitungan. Ya, sifat lain dari fluida selanjutnya adalah pengaruh efek buoyancy force atau gaya apung. Kalau di buku Fundamental of Fluid Mechanics namanya, ya ketik saja nanti di keyword, yaitu ada kata buoyancy force, artinya ya gaya apung. Apa yang dimaksud dengan gaya apung? Jika benda ditimbang menggunakan alat ukur, ya sebut saja namanya, alatnya itu yang digunakan adalah timbangan pegas, kemudian dimasukkan pada suatu ruangan atau wadah berisi fluida cair, bagaimana berat benda tersebut atau berat benda yang akan diukur tersebut. Yang terjadi ketika benda tersebut dimasukkan, ternyata berat benda akan mengalami penurunan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena gaya gravitasi antara benda sebelum dimasukkan dengan benda yang setelah dimasukkan ke dalam fluida cair tersebut, gaya gravitasinya sama, maka terjadi pengurangan berat karena adanya gaya apung yang diberikan cairan kepada benda tersebut. Nah, ini merupakan ilustrasi dari gaya apung atau buoyancy force tersebut. Jadi ada F1 ya. F1 ini force-nya yang dipengaruhi oleh dari massa dikali dengan gravitasi. Ada massa, berarti berapa massa dari silinder ini dikali dengan gravitasi, dikali dengan nilai G gravitasi. Kemudian untuk F-nya ini adalah buoyancy atau gaya apung tersebut. Sehingga kalau dituliskan F2 min F1, jadi berapa besar nilai F2, gaya angkat, gaya mendorong ke atas dengan gaya yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Jika nilai buoyancy-nya lebih besar, misalnya anggap saja misalnya didapat F2-nya ini
ini adalah F2 ya. F2-nya itu nilainya 10, force-nya, force untuk mendorong ke atasnya 10, kemudian force massa dikali dengan gravitasinya itu 5, lebih kecil, maka yang akan terjadi adalah 10 min 5, hasilnya 5, maka benda ini akan keluar atau terapung di dalam dari cairan fluida tersebut. Tapi kalau misalnya gaya buoyansinya lebih kecil, sedangkan force-nya ini misalnya ini 5, F2-nya itu kebalikan ya, kebalikan misalkan F2-nya ini adalah F2, nah ini F2, kemudian F2-nya ini nilainya 5, kemudian F1-nya massa dikali gravitasi nilainya misalnya 10, 5 dikurang 10 hasilnya negatif 5. Yang akan terjadi maka benda ini akan tenggelam ke bawah. Jadi akan jatuh atau tenggelam ke bawah. Gaya apung buoyancy memberikan pengaruh terhadap apakah benda tersebut akan melayang, terapung, melayang, melayang, terapung, atau akan tenggelam ke bawah. Kemudian gaya apung atau buoyancy ini kalau diukur, nah ini ada ilustrasi lagi, ada kondisi A, ini ada sisi kiri, ini adalah kondisi A. Kemudian di bagian kanan ini ada kondisi B ya. Apa yang membedakan di sisi sebelah kiri tidak ada fluida cair ya, di sini tidak ada fluida cair. Sedangkan di sisi sebelah kanan ada fluida cair dengan nilai fluidanya itu M dikali G. Yang didapatkan ialah adanya perbedaan berat. Jadi ada perbedaan berat. Ketika di bagian bawah ini tidak ada fluida, beratnya 14,7 kg. Kemudian ketika ada pengaruh gaya apung, buoyancy force, yang awalnya 14,7 berubah menjadi nilai 13,4 kg. Jadi pengaruh gaya apung atau buoyancy force ini memberikan atau mampu meringankan massa dari benda tersebut. Ya, sampai sini ada pertanyaan sebelum masuk ke slide berikutnya. Ya, kalau tidak ada, saya akan masuk lagi ke share screen selanjutnya. Untuk tampilannya sudah masuk di layar untuk share screen-nya. Masih di gaya apung buoyancy force, Pak. Ya, jadi di bagian berikutnya tadi mengenai buoyancy, gaya apung. Lalu yang selanjutnya ialah tekanan, masih menceritakan tentang tekanan, kondisi yang mendekati tekanan vakum sering ditemui di lab, misalnya pada saat pengosongan sistem pendingin. Lalu tekanan vakum dinyatakan dengan nilai tekanan 0 mutlak, tekanan yang mengacu pada tekanan 0 disebut dengan tekanan mutlak. Ya, ini merupakan penjelasan yang tadi, ada tekanan mutlak dan tekanan ukur. Untuk tekanan mutlak, tekanan dibedakan tekanan mutlak absolut, lalu ada tekanan ukur gauge dan tekanan atmosfer. Untuk tekanan atmosfer, tekanan udara bebas yang dapat diukur dengan menggunakan alat ukurnya barometer. Jadi gambar ilustrasinya seperti ini. Di bagian ini adalah wadah ya, bagian tersebut, lalu di dalamnya diisi dengan fluida. Atmosfer memberikan tekanan terhadap fluida, jadi atmosfer memberikan tekanan ke bawah. Di sini ada
tekanan ke arah ke bawah, arah panah ke bawah, fluida tersebut memberikan pengaruh menyebabkan permukaan dari air raksa mengalami peningkatan. Nah, di sini ada perubahan. Kalau misalnya tekanan atmosfernya tinggi, ini nilai ketinggian dari air raksa tersebut akan mengalami perubahan untuk nilai tekanan ukurnya. Ya, di bagian berikutnya tekanan mutlak dan tekanan ukur. Untuk tekanan ukur, tekanan yang ditunjukkan dengan alat yang digunakan bisa menggunakan manometer, nanti bisa dicari ya di Google atau di live streaming YouTube. Ketik saja kata kuncinya manometer, nanti akan banyak sekali penjelasan yang menjelaskan mengenai alat ukur yang digunakan untuk mengukur nilai tekanan. Alat ukur tekanan tidak menyatakan besarnya tekanan mutlak, hanya menyatakan perbedaan ukuran antara tekanan fluida yang diukur dengan tekanan atmosfer. Ya, jadi kalau dituliskan dengan persamaan P ini P ATM atmosfer ditambah dengan P alat ukur, nilainya adalah tekanan absolutnya. Lalu hubungan antara nilai tekanan dan ketinggian, karena tekanan ini dipengaruhi juga dari ketinggian fluida. Misalkan ketika berada di dalam kolam atau di dalam pemandian, misalnya kolam renang atau di pinggir pantai atau di pinggir laut, ketika berada di atas permukaan air dengan berada di dasar laut atau di dasar kolam akan menghasilkan nilai tekanan yang berbeda, karena nilai tekanan ini juga dipengaruhi oleh faktor ketinggian. Untuk fluida incompressible, pada fluida statik tekanan berubah hanya tergantung pada ketinggiannya dan tidak tergantung pada bentuk bejananya. Ini hanya khusus untuk fluida incompressible. Kemudian kalau dituliskan persamaannya, nilai delta P sama dengan rho dikali G dikali dengan delta H. Nanti bisa diketahui berapa nilai selisih nilai delta P itu selisih nilai tekanan. Selisih nilai tekanan yang ada di atas dengan tekanan yang ada di dasar kolam atau di dasar laut atau di pertengahan, itu bisa diketahui hubungan antara pengaruh nilai ketinggian dari fluida terhadap nilai tekanan tersebut. Ya, lalu yang berikutnya sifat penting pada fluida cair. Yang ketiga itu flow atau aliran fluidanya. Bagaimana aliran tersebut atau fluida mengalir? Aliran fluida dinyatakan sebagai aliran massa tiap satuan waktu, atau kalau dituliskan dengan persamaan mass flow rate dengan notasinya delta M per delta T. Delta M ini berapa massa yang dipindahkan. Jadi kalau misalnya ini adalah fluida, tanda pandangnya seperti ini, dari luas permukaan yang lebih besar, di sini ada luas permukaannya lebih besar, kemudian ini luas permukaannya mengalami penyempitan. Massa yang dipindahkan ketika massa masuk, jadi misalkan massa fluida yang masuk nilainya 100, maka yang
keluar juga harus sama 100 juga. Jadi massa yang masuk dengan massa yang keluarnya sama. Massa masuk 100, maka massa yang keluar juga harus 100. Nah, karena massanya harus sama, sehingga ketika fluida ini mengalir di dalam luas permukaan yang lebih besar, dimensinya, dimensi masuknya lebih besar, apa yang harus dilakukan oleh fluida tersebut? Yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kecepatan. Jadi kalau fluida yang akan mengalir disebut saja ini zona 1, yang ini adalah zona pertama, zona 1, dan ini adalah zona 2 atau bagian kedua. Untuk zona 1, kecepatannya lebih pelan, agak pelan ya. Misalkan kalau kecepatannya ini, misalnya kecepatannya 10, maka di zona kedua, karena massanya ini harus sama, keluarnya 100, maka dia harus meningkatkan nilai kecepatannya. Jadi nilai kecepatan yang ada yang mengalir di dalam saluran yang lebih besar luas penampangnya akan 2 kali, bahkan bisa 3 kali atau 4 kali. Jadi nilainya akan lebih besar dari nilai 10. Bisa saja misalnya nilai yang dihasilkan menjadi 20 atau menjadi 30 untuk nilai kecepatan fluida yang mengalir di dalam pipa yang mengalami perubahan luas penampang. Jadi kalau dituliskan delta M per delta T, berapa waktu yang dibutuhkan massa untuk mengalir, massa yang mengalir di sini, dengan massa yang mengalir di bagian ini. Ya, sampai sini ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan sebelum masuk ke slide berikutnya? Ya, kalau tidak ada, saya akan masuk lagi ke slide selanjutnya. Kemudian alat ukur untuk mengukur tekanan banyak variasinya. Salah satunya adalah U, berbentuk U. U ini adalah bentuknya U. Cup itu adalah pipa. U cup manometer. Jadi kalau digambarkan tampilannya seperti ini. Di bagian ini ada tekanan, pressure yang akan mengukur, pressure to be measured. Kemudian tekanan atmosfer, nilai selisih ketinggian inilah yang menjadi berapa besar nilai tekanan yang diberikan terhadap nilainya. Tekanan masuk, berapa nilai tekanan atmosfer, nanti berapa nilai H atau nilai ketinggian. Untuk alat ukur menggunakan U-tube manometer ini, alat ini berupa pipa transparan, menggunakan pipa transparan. Kalau pipanya berwarna hitam atau berwarna hijau, merah, itu tidak bisa terlihat karena di dalamnya itu berupa fluida cair, biasanya fluida bening, transparan, atau juga bisa menggunakan fluida yang berwarna. Alat ini menggunakan hubungan perubahan, ada perubahan tekanan dengan perubahan ketinggian. Yang dimaksud dengan ketinggian ya ini adalah nilai perubahan ketinggian. Salah satu sisi dihubungkan dengan fluida yang akan diukur tekanannya, sisi yang lain terbuka dihubungkan dengan udara luar. Nah, ini ada bagian udara luarnya, itu adalah di bagian ininya. Ini tekanan atmosfer atau tekanan udara luar. Ya, alat ukur untuk tekanan ada juga yang menggunakan namanya inclined well type manometer
alat ini sama dengan manometer pipa U, tetapi lebih sensitif dalam hal membaca karena pemasangannya dikondisikan dengan kemiringan. Perbandingan ketinggian dan panjang skala H dibagi dengan L sama dengan sin theta. Jadi kalau dituliskan, kalau yang tadi berbentuk alat ukurnya itu berbentuk huruf U, sedangkan kalau ini ada sudut kemiringan, nilai tetanya. Nah, nilai ini karena kemiringan ini memberikan nilai lebih sensitif, nilai sensitif itu yang dimaksud dengan sensitif ialah ketika misalkan ini tekanannya kecil atau tekanannya rendah, ya maka dia akan memberikan nilai yang terbaca, skala yang terbaca itu akan menjadi lebih jelas atau misalkan mengalami perubahan di bagian ini, mengalami perubahan, maka nilai skala yang akan terbaca karena nilai sensitif, walaupun nilainya tekanannya kecil, akan memberikan output keluaran skala yang mengalami perubahan. Beda halnya dengan bagian yang ini. Karena ini tekanannya vertikal ya, ini tegak lurus, pipa ini artinya tegak lurus, ini juga tegak lurus, dan ini juga tegak lurus. Tegak lurusnya itu jelas fluida kerja tersebut dipengaruhi oleh gaya gravitasi, sedangkan ini juga sama dipengaruhi gaya gravitasi, tetapi karena ada pengaruh sudut miring atau kemiringan sehingga sensitivitas atau sensitif dari pembacaan skala akan menjadi lebih lebih detail ketika menggunakan alat ukur inclined wheel type manometer dengan sudut kemiringan tertentu. Ya, yang selanjutnya alat ukur untuk mengukur tekanan ada juga yang namanya Barden tube pressure gauge. Alat ini banyak digunakan di berbagai peralatan. Prinsip kerja alat ini dengan tekanan yang diukur pada pipa pipih. Jadi kalau digambarkan ya ini banyak sekali ya seperti ini. Ya salah satunya kalau sering memperhatikan di tabung gas rumah atau tabung gas tempat untuk kebutuhan memasak, ada namanya pressure gauge tube, ya tampilannya seperti ini, atau bisa juga sering dijumpai pada pompa ini ya, pompa sepeda atau pompa sepeda motor atau pompa mobil juga ada tampilan seperti ini. Alat ini banyak digunakan di dalam berbagai peralatan. Nah, lalu bagaimana cara kerjanya dari alat tersebut? Di sini ada proses nilai medianya yang masuk, berarti ada nilai tekanan, ada fluida yang masuk. Fluida tersebut masuk ke dalam saluran yang berwarna biru, kemudian di bagian ini dikonversikan berapa nilai tekanan tersebut, dikonversikan menggunakan sistem ini. Hasilnya adalah outputnya menggerakkan jarum atau bagian ini yang akan bergerak ketika ada fluida yang masuk dengan nilai tekanan tertentu. Nah, nilai tekanan ini nanti kita bisa mengetahui berapa nilai tekanannya dengan satuan yang digunakan. Misalnya ada yang menggunakan satuannya bar, ada yang menggunakan PSI, pound square in, atau ada juga yang menggunakan satuan yang lain. Untuk bagian ini salah satunya yang digunakan dengan satuan bar. Cara membacanya ya lihat saja ini jarumnya. Ketika jarum ini mengalami perubahan atau bergerak ke angka 10 atau ke angka 20, berarti nilai fluida yang ada di dalam yang bekerja tersebut memiliki nilai 10 bar, 20 bar, 30 bar, atau
di nilai maksimalnya sampai mencapai 60 bar. Ya, lalu di bagian selanjutnya yang tadi alat ukur ada juga menggunakan barometer. Barometer ya mudahnya atau prinsip kerjanya sederhananya seperti ini. Jadi alat ukur untuk mengukur tekanan, perbedaan tekanan atmosfer dengan tekanan luar. Di tampilan ini ada tekanan ATM, atmosfer. Kemudian nanti akan terbaca nilai H-nya, berapa nilai ketinggian yang dihasilkan. Ya, sampai sini ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa bisa dilanjutkan dengan sesi diskusi dari presentasi tugas kelompok, bisa memulai melakukan share screen di layarnya. Pertanyaan tadi berapa sudah terkumpulnya? Sudah 5 ya? Iya, Pak. Ya, jadi nanti pertanyaan yang disampaikan, yang tadi dijawab dari kelompok yang melakukan presentasi, dituliskan di slide PowerPoint-nya. Kemudian jawaban apa yang diberikan dari kelompok yang menyampaikan presentasi. Ya, untuk beberapa menit ke depan saya akan melanjutkan lagi tentang materi yang tadi mengenai fluid mekanik ya, mekanika fluida. Di layar tampilannya sudah mulai terlihat share screen-nya. Untuk share screen-nya sudah terlihat di layar. Sudah, Pak. Ya, jadi ini melanjutkan yang tadi mengenai alat ukur ya. Untuk alat ukur ini karena ada faktor kemiringan itu memberikan nilai sensitivitas dalam hal pembacaan hasil yang dilakukan untuk melakukan pengukuran. Kemudian pressure gauge sama yang tadi seperti ini tampilannya. Ini tampilan pressure gauge ini banyak sekali alat ukurnya yang bisa dilihat ya di pompa mobil, pompa sepeda motor, pompa motor atau pompa sepeda roda 2. Kemudian di alat memasak atau seperti kompor gas juga sudah dipasangkan untuk mengetahui berapa nilai tekanan gas yang ada di tabung gas, apakah gas tersebut masih ada di dalam tabung atau sudah habis, bisa mengetahui dari nilai tekanan yang dihasilkan dari hasil pembacaan menggunakan alat ukur Bourdon Tube Pressure Gauge. Lalu barometer, ya barometer yang tadi sudah diceritakan. Kemudian ini merupakan ilustrasi dari bagian nilai pengukuran untuk berbagai macam bidang.
bidang tempat fluida tersebut diletakkan atau tempat fluida tersebut disimpan. Yang pertama ada namanya furnace duct pipe, bentuknya seperti pipa, silinder. Kemudian ada heat exchanger pipe side, jadi di pipe inside di dalam pipa, kemudian ada yang di eksternalnya. Kemudian reservoir, apa yang dihasilkan dari arah tekanan dari fluida itu prinsipnya dia akan mengarah ke semua arah. Jadi kalau ini tampilan atas ya, top view ya, tampak atas. Untuk bidang pipe, tekanan akan menekan ke semua arah misalnya ini adalah representasi dari arah X dan Y, berarti arah X juga ada tekanan, kemudian di sudut kemiringan tertentu juga memberikan tekanan, walaupun di sini tidak digambarkan arah panahnya, tapi aktualnya kondisi tekanan dari fluida tersebut memberikan tekanan ke semua bidang, ke semua sudut, ke semua sisi arah tekanan yang diberikan. Untuk tempat yang ditempati oleh fluida tersebut. Lalu di bagian ini prinsip dari tekanan ada hukum Pascal, teori Pascal. Tekanan keluar sama dengan tekanan masuk. Jadi tekanan yang masuk di dalam suatu sistem yang dirancang akan sama dengan tekanan out-nya. P-in sama dengan P-out. Jadi kalau diturunkan dari persamaan tekanan masuk dibagi tekanan keluar P-out per luas permukaan, karena tekanan ini nanti kita akan masuk lagi di URL yang sama ya, dengan link yang sama. Tekanan yang masuk akan sama dengan tekanan keluar P-out dibagi dengan luas bidang luar. Kemudian tekanan yang masuk sama dengan tekanan yang masuk dibagi dengan luas permukaan. Ini luas permukaan. Ya. Lalu bagaimana aplikasinya? Ya, aplikasi dari penggunaan tekanan tersebut. Nah, ini adalah salah satunya. Di bagian ini luas ininya kecil ya. Luas penampangnya kecil, dimensi luas penampangnya kecil, tapi di bagian yang sisi sebelah sini memiliki diameternya 25 cm, sedangkan yang ini diameternya kecil sekali. Lalu apa yang dihasilkan dengan diameter yang kecil? Ketika diberikan nilai tekanan, pressure, tekanan udara masuk dari kompresor, maka akan menghasilkan atau mengeluarkan nilai tekanan yang besar, nilai pressure yang besar. Karena tekanan yang besar, nilai pressure yang besar inilah dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk memberikan gaya angkat atau mengangkat beban yang lebih besar. Jadi kalau ini diilustrasikan, ini merupakan kendaraan roda 4 atau mobil, truk atau beban yang lebih besar bisa terangkat dengan menggunakan prinsip tekanan atau hukum Pascal tersebut. Ya, salah satu alternatif yang lain di bidang yang lain, pengaruh tekanan juga digunakan di ini yang tadi ilustrasinya. Kalau ini ada ilustrasi A, tekanan yang masuk P-in, tekanannya kecil, tetapi ketika di bagian sisi yang lain P-out-nya lebih besar. Jadi
Di sini diinjeksi dengan nilai tekanan kompresor yang kecil, kemudian menghasilkan nilai tekanan out yang besar, sehingga bisa mengangkat beban maksimal atau beban yang cukup besar. Lalu di bidang yang lain, ya tekanan juga ini ada fluida ya. Di dalam ini ada fluida, ini ada fluida. Nah, fluida ini di sini bisa dimanfaatkan untuk memberikan atau menghasilkan nilai break atau bisa memberhentikan roda yang sedang berputar atau piringan yang sedang berputar. Gaya yang diberikan oleh bagian ini lebih kecil, tekanan untuk mendorongnya atau menekan dengan menggunakan kaki lebih kecil, tetapi bisa memberhentikan break atau lempengan yang berputar dengan RPM yang cukup besar. Artinya RPM-nya tinggi, putarannya tinggi, gaya yang dihasilkannya juga momen puntirnya tinggi, tetapi bisa diberhentikan dengan menggunakan prinsip seperti ini. Ya, selain tekanan, kemudian ada modulus total elastisitas. Modulus total elastisitas menyatakan kompresibilitas suatu fluida. Modulus ini merupakan perbandingan perubahan tekanan terhadap volume persatuan perubahan volume terjadi persatuan volume. Jadi kalau dituliskan ini ada dP, nilai tekanan berubah terhadap nilai volume dari fluida yang digunakan tersebut. Selanjutnya, sifat fluida yang digunakan dengan satuan yang tadi umumnya itu seringkali menggunakan satuan SI, satuan internasional. Untuk nilai F ini force, satuan Newton. Kilogram ini merupakan massa, dan selanjutnya ada meter. Meter ini satuan dimensi untuk panjang. Second ini masalah time, waktu, menggunakan satuan SI. Lalu bagaimana dengan satuan English atau British? Di bagian ini untuk force menggunakan pound ya, untuk gaya. Kemudian untuk berat, slug untuk massa, ini untuk massa, feet ini untuk dimensi panjang, jarak. Kemudian untuk waktu dengan nilai satuannya yang digunakan sama, time, nilai satuannya dengan satuan second. Ya, massa dinyatakan dalam satuan SI dan slug dalam satuan British. Oke, jadi nanti bisa dibaca nilai-nilai tersebut. Untuk berat dituliskan dengan persamaan massa dikali dengan gravitasi dengan asumsi ya. Ini dengan asumsi, kita mengasumsikan gravitasi yang ada di planet Bumi, percepatannya itu 9,81 meter per detik kuadrat, atau kalau dikonversikan ke dalam British 32,2 feet per detik kuadrat. Ya, untuk rapat massa density nanti bisa dibaca nilai berapa nilai rho-nya. Di bagian ini diperlihatkan density untuk fluidanya adalah fluida air, dengan temperatur suhu yang digunakan pada saat tersebut dengan nilainya 4 derajat Celcius, maka nilai density atau rapat massa dari fluida untuk air tersebut bernilai
1000 kg per meter pangkat 3. Ini adalah satuan Inggris ya, atau satuan bukan satuan Inggris, satuan SI, satuan internasional. Newton kilogram meter second. Nah, di sini ada kilogram, ini ada kilogram, kemudian ini adalah meter. Lalu yang untuk British ketika itu dikonversikan atau dirubah menjadi satuan British, 1000 kg kilogram berubah menjadi 1,94 slug per feet pangkat 3. Ini ada satuan British, ini ada slug. Kemudian feet pangkat 3 ini untuk satuan dimensi panjangnya. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, kita bisa lanjut lagi sekitar 30 menit ke depan atau 20 menit ke depan dengan link URL yang sama dengan di virtual Zoom Mekanika Fluida. Ya, untuk share screen-nya sudah masuk di layar? Udah, Pak. Ya, jadi itu merupakan satuan ya, satuan yang digunakan untuk satuan Inggris, British, dan satuan SI. Kemudian di selanjutnya sifat fluida ini juga sama, penjelasan atau perbandingan mengenai sifat tadi. Di sini ada untuk nilai fluida dengan satuan SI, Newton kilogram meter second, kemudian satuan Inggris, pound, slug, feet, dan second, detik. Ya, selanjutnya mengenai viskositas. Ini merupakan kelanjutan yang tadi. Viskositas atau kekentalan merupakan sifat yang menentukan besarnya daya tahan suatu zat terhadap gaya geser. Jadi semakin besar viskositas yang dimiliki, maka kekentalan dari sifat yang menentukan besarnya daya tahan suatu zat terhadap gaya geser. Untuk viskositas ini dipengaruhi nilai temperatur, suhu memberikan pengaruh, temperatur memberikan pengaruh terhadap nilai viskositas, tetapi viskositas cairan berkurang dengan naiknya temperatur. Oke, terus bagaimana dengan viskositas atau kekentalan, sifat yang menentukan besarnya daya tahan suatu zat terhadap gaya geser. Jadi kekentalan ini atau viskositas juga memberikan pengaruh terhadap shear stress, gaya geser pada fluida. Untuk kekentalan mutlak dinamik dinotasikan dengan simbol mu ya, dengan simbol ini mu. Kekentalan mutlak didefinisikan dengan simbol mu dengan persamaan yang dituliskan seperti ini. Satuan yang digunakan untuk kekentalan menggunakan satuan Pascal, detik, kemudian atau bisa juga menggunakan Newton detik per meter kuadrat atau kilogram per meter detik untuk satuan yang dipergunakan. Ya, alat ukur yang digunakan untuk mengukur viskositas, salah satunya ada yang menggunakan seperti ini, rotating drum viscometer. Drum luar diputar dengan motor pada kecepatan sudut RPM-nya berapa, nilai omeganya nanti bisa diketahui karena ini akan dikonversikan atau dirubah nilai kecepatan sudut yang dihasilkan tersebut yang dipergunakan nanti dikonversikan, kita bisa mengetahui berapa nilai viskositas yang
diperoleh dari fluida yang dilakukan pengukuran tersebut. Ya, kalau tidak ada, saya rasa cukup sesi perkuliahan. Ada pertanyaan nggak dari perkuliahan Fluid Mechanics untuk materi hari ini? Ya, kalau tidak ada nanti coba dibaca kembali atau di-recall materi yang sudah disampaikan tadi. Ada beberapa poin. Yang pertama itu jika suatu tangki memiliki tekanan vakum 31 kPa ya. Ini di sini ada tekanan untuk apa? Untuk tekanan tangki yang bertekanan 31 kPa kilopascal. Lalu coba hitunglah berapa nilai tekanan mutlaknya. Jika diketahui data tekanan atmosfernya itu 101,32 kPa kilopascal. Kemudian yang kedua nanti coba dicari berapa nilai tekanan data yang diketahui 155 kPa kilopascal, ini gauge-nya dari alat ukur sebagai tekanan mutlak. Jika tekanan atmosfer lokal 98 kPa, nanti hitunglah berapa nilai tekanan nilai 155 kPa jika tekanan mutlaknya diketahui. Tunjukkan suatu tekanan ini negatif ya, min minus 6,2 PSIG sebagai tekanan mutlak. Jika tekanan atmosfer lokal dianggap 14,7 PSI, pounds per inch. Lalu yang keempat, hitunglah tekanan dalam satuan, ini Pascal ya, satuannya PA yang digunakan, hitunglah tekanan dalam satuan Pascal pada kedalaman, misalnya fluidanya itu sudah cair, kedalaman 6 meter di bawah permukaan air laut. Lalu berapa nilai tekanan tersebut jika jika kedalamannya ini berada pada kedalaman 6 meter di dasar atau di dalam air laut. Kemudian 5, sebutkan dan jelaskan cara kerja dari 4 macam alat ukur. Alat ukur itu ya macam-macam ya. Salah satunya yang pertama, cara kerja dari 4 macam alat ukur. Yang pertama untuk mengukur tekanan, kemudian untuk mengukur viskositas atau untuk mengukur kekentalan dari fluida yang dipergunakan. Ya, ini nanti coba dibuka lagi buku Fluid Mechanics, Mekanika Fluida, materi e-booknya nanti bisa dibaca, teori-teorinya nanti bisa menjawab pertanyaan 1, 2, 3, 4, dan 5 dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Ya, sebelum berakhir ada pertanyaan? Tidak, Pak. Ya, kalau tidak ada, saya rasa cukup untuk mata kuliah hari ini. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan untuk mata kuliah yang sama, Mekanika Fluida, dengan jam yang sama, memungkinkan jam sama. Saya ucapkan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.